Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada coaching ke-18 Duta Inspirasi Batch 3 pada hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Akmal Fadilah selaku moderator yang akan memandu jalannya coaching pada hari ini. Baik teman-teman semua, coaching pada malam hari ini merupakan coaching ke-18 dengan pemateri yaitu Kak Niko Priambogo yang akan membawakan materi seputar how to be good influencer. Nah, sebelum itu aku mau bacain dulu nih dari pencapaian Kak Niko itu sendiri. Itu yang pertama merupakan co-founder dari Yayasan Kampung Lali Gadget. Kemudian Kak Niko juga sebagai kreator lintas komunitas dan organisasi kepemudaan Sidoarjo. Kemudian Kak Niko juga merupakan founder yongdarjo.id. Kemudian Kak Niko juga anak pramuka ya Kak? Pernah mengikuti Raimuna cabang Sidoarjo pada tahun 2013. Kebetulan aku juga anak pramuka nih Kak, salam pramuka. Salam. Kemudian mengikuti Raimuna daerah Jawa Timur pada tahun 2014. Kemudian mengikuti workshop Creative Fest 2018. Kemudian sebagai motivator kepemimpinan Wakil Ketua Pelaksana Festival Pemuda Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018. Kemudian Kak Niko juga sebagai salah satu Ketua Pelaksana Jambore Pemuda Kabupaten Sidoarjo 2019 dan 2020. Tentunya masih banyak banget nih pencapaian-pencapaian juga prestasi yang telah diraih oleh Kak Niko, tapi yang tadi saya sebutkan merupakan beberapa pencapaian yang membanggakan dari Kak Niko itu sendiri. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara dan saya serahkan ke Kak Niko, kita membaca doa terlebih dahulu dan bacaan masing-masing. Doa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk materi akan saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Niko. Kepada Kak Niko, saya persilahkan. Oke, halo. Selamat malam teman-teman ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Dwi Priambogo, lebih sering dikenal kalau di Kabupaten Sidoarjo sebagai Niko Priambogo ya. Sekarang saat ini saya sibuk di organisasi di Dewan Pemuda tepatnya. Saya menjadi wakil Dewan Pemuda Kabupaten Sidoarjo. Salah satu organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh Gus Bupati. Kami bergerak di bidang sosial, pendidikan, entrepreneur, dan riset tentang budaya. Jadi ada beberapa isu yang memang terfokus di Dewan Pemuda, pada khususnya menjadi Sidoarjo Youth Connect. Jadi connecting people-nya pemuda Kabupaten Sidoarjo untuk ke pemerintahan atau kolaborasi dengan pemerintahan atau Pemkab dan jajaran DPRD. Jadi teman-teman, saya nanti akan lebih banyak bercerita kalau mengenai followers ataupun menjadi sosok influencer yang baik dan benar seperti apa, mungkin saya belum bisa menjadi sosok influencer yang baik dan benar, tetapi saya sudah beberapa tahun ini mempunyai sebuah pergerakan dan aksi nyata di bidang kepemudaan. Jadi follower kami ini by aksi nyata, bukan dari dunia maya saja, begitu ya. Oke, langsung saja teman-teman bisa lanjut ke slide selanjutnya untuk perkenalan ya. Nanti saya jelasin juga. Ya, ini sekilas background tentang saya. Saya adalah Wakil Ketua Dewan Pemuda Kabupaten Sidoarjo, dan saya salah satu founder. Kebetulan kalau di yayasan saya Wakil Ketua Yayasan di Kampung Lali Gadget Sidoarjo atau Kampung Lali Gadget Indonesia. Kalau Kampung Lali Gadget sendiri ini bergerak di bidang
pemanfaatan budaya, permainan tradisional, dan pengenalan-pengenalan permainan tradisional untuk menanggulangi anak-anak ketergantungan terhadap handphone atau gadget. Lalu saya juga pegiat di kreator lintas komunitas dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Sidoarjo. Ini Sidoarjo adalah kabupaten yang iklim dan kultur pemudanya begitu menarik. Karena apa? Dipenuhi dengan begitu banyak komunitas. Beda dengan kabupaten atau kota lainnya yang masih mengacu kepada Karang Taruna dan KNPI. Nah, kalau di Kabupaten Sidoarjo, kami 2019 alhamdulillah meraih predikat Kabupaten Layak Pemuda. Alhamdulillah kategori utama. Saya juga ikut menerima penghargaan tersebut di iNews TV, tepatnya di Kemenpora. Oke, lanjut ya untuk histori-histori itu. Mungkin ini hal kecil yang memang mungkin pernah adik-adik atau rekan-rekan lakukan juga. Saya salah satu pegiat kepramukaan atau kepanduan. Berawal dari kepramukaan dan kepanduan, saya baru punya pergerakan itu di Kampung Lali Gadget. Jadi goal-nya pendidikan itu adalah bukan seberapa banyak prestasi yang sudah kita dapat dan bukan seberapa besar kegiatan yang sudah kita buat, tapi seberapa bermanfaat kita untuk masyarakat. Lanjut, langsung aja. Gimana sih untuk jadi influencer itu atau gitu kan ya? Kalau dalam bahasa Indonesia, influencer berarti pemberi pengaruh atau seseorang yang dapat memberikan pengaruh dalam hal ini. Influencer berperan penting dalam memberi pengaruh kepada audiensinya dan membuat keputusan. Passion, apa ini passion? Ada yang tahu? Kita harus menghidupkan forum ya, adik-adik ya. Menghidupkan forum ini. Jadi biar nggak terkesan saya ngomong sendiri, kalian hanya mendengarkan, monggo bisa langsung raise your hand, angkat tangan. Passion. Gimana sih menurut kalian tentang passion ini untuk influencer? Ada yang tahu? Halo? Oke, ada Kak Safa nih, Kak. Boleh Kak Safa. Oke, boleh, silakan. Iya, Kak. Kalau menurut aku passion itu hampir sama kayak skill. Jadi kemampuan yang mendasari kita untuk suka sama sesuatu yang nantinya akan jadi tujuan karir kita. Kayak gitu, Kak. Oke, begitu ya. Ada lagi mungkin versinya? Kalau uang apa nih? Ya udah tahu ya, pasti semua kalau masalah uang udah tahu ya. Tapi begini, teman-teman, adik-adik. Perlu kita sadari, kita sebagai anak muda, ekspektasi kita ini jangan uang terlebih dahulu, tetapi ekspektasi kita adalah penyelesaian masalah dalam lingkup masyarakat. Deal ya? Kita pola pikirnya harus kita rubah dulu. Ini menarik ya. Sorry. Dihadiri berapa orang ini? Saya tanya dulu. Dihadiri berapa orang dan hampir dari seluruh Indonesia ya berarti ya? Betul? Betul, Kak, betul. Betul ya, karena ini saya lihat ada yang dari Jawa Timur juga ini, kita sama Jawa Timur. Halo, Mas Jamal. Terus yang pas di layar saya ini ya, ada ini tadi, Kak Safa dari Kaltim, ada lagi Kak Mutiara dari Jawa Barat ya. Oke. Jadi ekspektasi kita rubah dulu ini. Ekspektasi kita jangan uang, tapi penyelesaian masalah dalam lingkup masyarakat. Otomatis kita harus punya passion, posisi yang memang kita harus mampu berpikir penyelesaian masalah tentang lingkup masyarakat. Kenapa kok seperti itu? Kalau hal-hal itu sudah bisa kita pecahkan, uang pun akan mengikuti. Yang perlu kita sadari, selama ini seharian dari pagi sampai malam, orang putar otak untuk bekerja. Bekerja rata-rata kalau yang di perkantoran, dia penyelesaian masalah juga dalam pekerjaan yang baru, dapat gaji. Sebenarnya kan seperti itu ya. Logika kita hidup sehari-hari yang sudah bekerja, penyelesaian masalah, menuntaskan pekerjaan, baru kita dapat uang. Nah, di dalam sebuah
kehidupan, memang itu yang harus kita jalani, tapi mindset kita tidak boleh uang terlebih dahulu. Di sisi lain ada sisi hobi. Hobi apa sih yang memang kalian benar-benar minati yang selama ini kalian lakukan? Kan gitu. Kalau hobi saya dulu, saya hobinya nggak pernah pulang, teman-teman. Percaya hobi saya nggak pernah pulang? Iya, karena saya anak pramuka, saya suka camping. Jadi hobinya nggak pernah pulang. Kan gitu. Kita suka camping, saya suka belajar kepada alam, dari alam tersebut akhirnya melahirkan sebuah filosofi-filosofi, pengertian-pengertian, dan motivasi-motivasi hidup. Kan gitu. Nah, di dalam menjadi influencer, ya kan, tidak hanya influencer di media sosial ya, tapi juga harus influencer di dunia nyata. Jadi menjadi sosok yang memang bisa menginspirasi, seperti rekan-rekan ini menjadi sosok duta inspirasi, harus benar-benar bisa menginspirasi, tidak hanya di sosial media saja, tapi juga harus di dunia nyata. Kalau kita sudah punya influencer di dunia nyata atau pergerakan dan aksi nyata, sehari-hari kita lakukan sebagai hobi dan mengisi waktu, ya di poin selanjutnya mengisi waktu, ini otomatis uang akan mengikuti. Karena apa? Kuncinya di relasi. Kalau saya bukan seberapa bermanfaat sih, relasi itu sangat bermanfaat, bahkan melebihi uang. Bagi saya bukan uang segalanya, tapi relasi adalah segalanya. Jadi bisa dipahami ya, konteks kali ini bukan influencer hanya di sosial media, tetapi influencer di dunia nyata dan bergerak membuat sebuah pergerakan aktif dan kreatif atau aksi nyata yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, next. Selanjutnya. Ya, kalau di sosial media terhitung nano influencer itu dari 1.000 pengikut sampai 9.000 pengikut. Nah, mikro influencer biasanya dari 10.000 sampai 99.000. Makro influencer dari 100.000 sampai 1 juta. Mega influencer dan tak terhingga ya, dari 1 juta tak terhingga. Nah, di sini teman-teman sebenarnya pengen jadi yang mana sih? Gitu. Semuanya sama bagi saya. Semuanya sama. Karena apa? Tolak ukur kita ini bukan like banyak atau mention ataupun subscribe atau viewers ya. Bukan itu tolak ukurnya. Tapi tolak ukur kita, kalau kita sebagai duta, kita sebagai pemuda Indonesia, kita sebagai putra daerah yang harus membanggakan nama daerah tersebut, kita harus punya aksi nyata yang aktif dan kreatif dan pergerakan yang mampu bermanfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya itu. Tinggal tingkatan mana nih yang mau kalian ambil. Kalau nano influencer, berarti kalian harus bergerak di tingkat desa. Menjadi sosok, menjadi sosok penggerak tingkat desa. Ini udah menjadi nano influencer, teman-teman. Kalau kalian mau di mikro influencer, kalau bergerak di aksi nyata, dari tingkat kecamatan, ini sudah mendapatkan sebuah penghargaan dan pengikut dari pergerakan kalian disukai orang karena pergerakan itu penyelesaian masalah dalam lingkup masyarakat, sudah otomatis di mikro influencer. Makro influencer dan seterusnya, berarti tingkat kabupaten, provinsi, dan hingga tingkat nasional. Alhamdulillah Kampung Lali Gadget kemarin dapat penghargaan Astra. Kebetulan dapat penghargaan Astra di kategori pendidikan nasional. Kami juara 1 di kategori pendidikan Astra. Berarti sudah mega influencer. Dinilai sebuah corporate dan company besar, kita sudah mampu berdampak untuk menanggulangi anak-anak ketergantungan terhadap gadget atau handphone. Pada dasarnya simple kok, adik-adik dan teman-teman. Kampung Lali Gadget dulu itu kita berpikir tentang dampak dari kecanggihan teknologi. Padahal di luaran sana, orang-orang berlomba untuk mengapresiasi ataupun berlomba-lomba untuk kecanggihan teknologi. Tapi di sini kami berpikir dari dampak kecanggihan teknologi. Tidak semua orang berpikir itu, akhirnya kami beruntung dan meledaklah, viral lah. Kemarin Luna Maya juga sempat ke situ bikin konten yang nggak saya sangka-sangka. Itu suatu keberuntungan. Bisa cek di IG-nya KLG Indonesia. Bisa cek juga di IG saya NICHO_Priambogo. Nanti di follow, pasti saya follow back. Oke, next, lanjut. Slide selanjutnya.
Ya, ada yang bisa ngasih pengertian di nomor 1? Monggo. Halo. Ini masih ada, ini suaranya nggak ini? Masih, Kak. Ini ada Masih ya. lagi nih, Kak Safa, Oke. teman-teman yang lain. Oke, Kak Safa lagi atau yang lain ini? Safa yang tadi, Kak. Oh, Safa lagi. Oke, Dek. Mantap. Hmm. Lanjut. Apa, Dek? Kalau poin nomor 1 itu sebenarnya hampir sama kayak yang tadi, kita harus tahu passion-nya kita, talent, berarti kita harus tahu bakatnya kita. Halo? Halo, Tes, tes. tes. Iya, oke. Suaranya hilang. Oh iya, Mm-mm. maaf Kak, jaringannya bermasalah. Saya izin Nggak off cam apa-apa. ya Kak. Oke, oke. Oke, jadi untuk poin nomor 1 itu kita harus tahu bakat kita apa sebelum Hmm. kita orang-orang. Itu lagi sih Kak sama yang selanjutnya. Oke, oke, oke. Oke, bisa, bisa, bisa. Boleh, boleh, boleh. Mantap. Ada 5 hal. Kalau coba sebutin. Kira-kira poin mana nih yang paling penting? Di kolom komentar sebutin. Sebelum itu nanti saya mau ngajak biar rame juga nih. Mau ngajak bergerak sedikit biar rame. Konsisten. Oke, nomor 4. Konsisten, konsisten, konsisten. Ya. Moderator, bantu cek kolom komentar. Paling banyak di mana? Paling banyak di 4 nih, Kak. Konsisten. Di 4. Konsisten. Oke. Yuk. Semuanya penting, Kak. Nah, betul. Semuanya penting. Di 4 pun sangat penting. Kan gitu. Perluas networking. Kalau bagi saya, perluas networking. Karena apa? Semakin luas jaringan kalian, semakin banyak jaringan kalian, adik-adik, ya, semakin mudah pun kalian melangkah. Semakin cepat meraih impian. Tetapi untuk posisi memperluas networking atau jaringan ini, ya, ada beberapa level yang memang harus kalian tempuh. Apa sih Kak levelnya? Kan gitu. Kalau masalah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, ini nanti ketemunya di sini. Apa sih Kak? Yang pertama, bina diri. Ya. Bina diri sama dengan personal branding. Yang kedua, bina satuan. Yang ketiga, perluas networking, yaitu bina masyarakat. Pada dasarnya, kita hidup secara nggak langsung, kita ada waktu untuk membina diri. Lalu kita ikut organisasi, itu adalah bina satuan. Kita mampu berteman dengan banyak orang, kita mampu menerima kritik orang lain, kita mampu merendahkan sedikit egois kita untuk belajar dan mau berkembang, serta mau mengenal sisi kelemahan orang lain dan kelebihan orang lain, serta mau mawas diri untuk tidak merasa paling hebat. Pada dasarnya itu, bina diri, bina satuan. Kalau sudah paham makna tentang bina diri, sudah melampaui tahapan bina diri, lalu ke arah bina satuan, kalian ikut dalam sebuah organisasi. Contoh seperti kalian saat ini dalam sebuah organisasi. Organisasi apa? Yaitu tadi, Duta Inspirasi Indonesia. Bagaimana cara kita untuk mampu menginspirasi banyak orang dari sekup terkecil saja kita pikir, sekup desa. Kita pikirkan nih, apa sih isu apa sih yang bisa kita angkat di desa kita? Mungkin isu lingkungan, mungkin isu pendidikan, mungkin sosial. Simpelnya begitu. Kita harus muncul berbeda menjadi sosok pemuda-pemuda para terkemuka. Pemuda-pemuda yang mau tampil di depan dan menginspirasi pemuda lain. Karena rekan-rekan adalah duta inspirasi. Poin kita mau bertindak untuk desa kita, 3 poin saja, pendidikan, sosial, dan lingkungan. Ini sudah banyak masalah pastinya. Contoh pendidikan. Saat ini sedang pandemi, kemarin-kemarin sedang pandemi. Kemarin baru aja masuk sekolah. Ya.
umum, baru bertatap muka. Sekarang udah online lagi, adik-adik, teman-teman. Itu juga masalah sebenarnya. Karena apa? Tidak adanya interaksi murid dengan guru. Tidak adanya pembentukan karakter anak di dalam lingkup pertemuan sehari-hari. Di situ kalian bisa masuk untuk menyelesaikan. Apa sih solusinya? Mungkin case. Lingkungan sekitar kalian kumpulkan, anak itu juga usianya rundown, ada usia kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Tapi di situ kalian ajarkan bagaimana cara belajar yang baik dan benar, tidak hanya daring. Kalian ajak interaksi, kalian ajak mengerjakan PR bersama, itu sudah kalian bergerak di bidang pendidikan, secara simpelnya begitu. Dan menginspirasi anak-anak desa lainnya. Anak-anak rekan sebaya seumuran kalian juga. Kalian menginspirasi dalam sisi itu segi kecil banget. Segi besarnya apa? Kalian buat perpustakaan. Ngumpulin donasi buku, kalian buat perpustakaan, mungkin sudah ada yang bergerak di bidang seperti itu. Ada? Angkat tangan. Isu pendidikan? Ada? Pernah menginspirasi siapa? Kayak yang sudah pernah saya lakukan, saya di Kampung Lali Gadget, kami ada perpustakaan, kami ada edukasi permainan tradisional dan pengenalan budaya serta ada yang bergerak seperti itu. Kalau belum ada, gerakkan, lakukan dengan konsisten. Lalu perluas networking. Personal branding ya, kalian membranding diri kalian di desa itu. Bagikan ilmu atau tebarkan positivity. Aura positif kalian tebarkan. Konsisten kalian lakukan itu terus-menerus. Setiap hari. Orang akan tahu kepada kalian, oh iya, si A ini lagi memperjuangkan anak-anak di desa kita karena masa pandemi diajarin belajar bareng, nggak ketemu gurunya, diajarin belajar bareng. Kalau isu lingkungan apa? Sungai bisa kalian pedulikan, sampah rumah tangga bisa kalian kelola menjadi maggot, sampah plastik kalian daur ulang, itu isu lingkungan. Sosial apa? Kalian data orang-orang yang mungkin butuh beasiswa. Kalian buat flyer, buat slogan. 10.000 beasiswa. Yang donasi cukup 10.000, tapi kalau satu Indonesia sudah berkumpul berapa? Dan kalian punya big data anak-anak yang mau sekolah kekurangan biaya. Kalian bisa membiayai dia. Atau anak-anak yang perlu diapresiasi dan di-awarding dari Duta Inspirasi Indonesia meng-awarding rekan-rekan pemuda yang berprestasi hingga kancah internasional. Kalian apresiasi dari 10.000 beasiswa tersebut. Kalian sekolahkan ke luar negeri. Kamu sekolah ke luar negeri, kami yang membeasiswai. Dari beasiswa 10.000. Simple sebenarnya kalau mau sosial, pendidikan, dan lingkungan. Dari situ pergerakan itu berlangsung, kalian dimonitoring oleh pemerintah, kalian dikenali orang, otomatis jaringan kalian luas. Relasi kalian pasti dapat. Dan jangan lupa hubungi saya. Saya siap berkolaborasi walaupun adik-adik atau rekan-rekan di kabupaten atau kota lainnya. Saya pun siap diundang. Saya pun siap bertukar pikiran. Harapannya sendiri, Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten layak pemuda dan mempunyai dewan pemuda, itu akan menjadi kabupaten percontohan untuk kabupaten lainnya. Kita bekerja sama dengan OPD-OPD terkait. Kemarin saya pun sedang merumus dan mengkaji serta menjamu serta bertemu dengan anggota dewan untuk apa sih? Menyongsong perda kepemudaan. Kita mengusung usul itu. Kita mengusulkan tentang perda kepemudaan. Isu apa yang kita angkat? Banyak. Tenaga kerja. Kita di lingkungan, pendidikan, dan lain-lain. Banyak sekali. Ada 8 piranti kepemudaan. Tapi sebelum itu, kita harus mengenali dulu diri kita dan negeri kita. Saya kasih pertanyaan dulu kalau rekan-rekan, karena rekan-rekan dan adik-adik ini adalah duta inspirasi Indonesia. Adik-adik tahu nggak kalau Indonesia itu punya mantra? Tahu nggak adik-adik kalau Indonesia itu punya visi dan misi? Tahu nggak siapa yang tahu mantranya negeri ini atau negara ini, dan siapa yang tahu visi misi negeri ini? Siapa yang tahu visi misi negara kita? Angkat tangan.
Nggak ada yang tahu? Langsung aja ya, ini sharing ya, kami sambil bercerita soalnya. Saya lebih banyak bercerita nanti daripada materinya. Visi misi Indonesia ini adalah visinya Pancasila. Misinya apa? Undang-undang dasar. Ah itu, pinter, Nabila dari Kalimantan Barat. Misinya apa? Undang-undang dasar. Mantranya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi rekan-rekan menjadi sosok duta inspirasi harus tahu hal kecil itu. Untuk memberikan semangat kepada diri dan personal branding sendiri. Gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Tuh, sudah selesai. Kalau begitu, saya kasih lagi ya. Tangannya bisa ke depan begini. Satunya di dada. Ya. Oke, sudah semuanya? Bisa ya? Begini. Berarti begini saya. Saya. Ini sambil nyalain mikrofon ada nggak? Biar nggak sepi nih. Bareng gitu. Saya. 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 Oke. Saya. Bangun. Bangun. Sadar. Tadi ya. Sadar. Saya bangun, sadar, hidup. Hidup. Dan Dan bersemangat. Bersemangat. Bisa. Saya Bisa. bangun, Bangun, sadar, Sadar. hidup, Hidup. dan bersemangat. Dan bersemangat. Oke, kita mulai ya. Saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. semangat. Saya bangun, Saya sadar, bangun, hidup, sadar, dan bersemangat. Saya bangun, sadar, hidup. Saya bangun, Saya sadar, hidup, tidur. sadar, Saya Saya sadar, bangun, sadar, hidup, Saya dan bangun, sadar, bersemangat. dan bersemangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kan bawa. Untuk menjadi sosok penggerak inspiratif dan sosok influencer di dunia nyata dengan sebuah aksi nyata. Kalau saya pribadi punya rumus itu. Saya, diri kita, membangun sebuah kepercayaan diri dan membangun sebuah hal-hal yang mungkin dianggap orang gila, tetapi orang tidak memikirkan itu, lakukanlah. Sadar. Ya sadar, kita sebagai manusia harus sadar bahwasanya kita makhluk sosial. Kita dibutuhkan orang lain dan kita butuh orang lain. Untuk itu kita hidup. Hidup untuk apa? Untuk bisa bermanfaat dalam lingkup masyarakat. Dan di situ lakukan dengan semangat. Setuju ya teman-teman? Setuju ya? Saya Setuju, Kak. bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Oke? Ini tadi udah berjalan berapa menit nih? Sekarang boleh langsung bertanya apapun atau konsultasi apapun. Kita buat berbeda, nggak cuma materi aja. Tapi kita lebih banyak ke sharing dan menghidupkan forum ini. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi kita online. Jadi lebih kita manfaatkan pertemuan by online ini dengan hal-hal yang menginspirasi atau kita saling belajar. Saya salut dan bangga bisa bicara di sini karena kalian adalah duta inspirasinya Indonesia. Salah satu program Kemenpora, betul ya? Betul, Kak. Betul ya. Harapannya apa? Kalau sudah menjadi duta inspirasi Indonesia berarti harus bisa menjadi pemuda pelopor. Ada tuh program pemerintah Kemenpora juga menjadi sosok pemuda pelopor. Bukan pemuda kompor ya, harus pemuda pelopor. Oke, ada pertanyaan untuk sejauh ini? Oke. Udah ada nih, Kak. Ada raise hand Boleh. dari Kak Mikael dan juga Kak Langsung Andi. tanya, ngobrol langsung. Oke, Kak Mikael dulu kali ya. Kak Mikael dipersilakan. boleh. Oke, baik. Selamat malam Kak Niko. Salam kenal ya. Perkenalkan aku Malam, dari Baik. mana?
Dari Nusa Tenggara Timur, Kak. Nusa Tenggara Timur. Mantap. Oke, Kak. Adik saya di Mataram sekarang, adik saya. Lanjut, pertanyaannya apa? Baik. Saya sedikit sharing ya, Kak. Iya. Saya banyak mengikuti organisasi, bahkan saya pernah punya organisasi sendiri yang bergerak pada bidang sosial. Oke. Misalkan kayak yang tadi aku pernah bergerak pada bidang Oke. pendidikan, yaitu pernah mengumpulkan buku-buku untuk buku-buku bacaan serta buku-buku pelajaran untuk teman-teman kita yang berada di pelosok desa, khususnya mereka yang Mantap. berada di bagian pokoknya jaringan yang nggak ada di sana. Dan waktu itu kita kan udah melakukan hal tersebut, tapi ada saja banyak tantangannya ya, Kak. Tapi itu tidak menjadi persoalan untuk kami dalam organisasi itu untuk melakukan sesuatu hal yang baik gitu kan. Bahkan kami tuh saling membantu gitu kan, saling menguatkan. Di saat aku kan sebagai ketuanya, di saat aku lagi down benar-benar bilang, aku udah capek lah pengen nyerah, tapi anggota-anggotaku tuh bilang nggak boleh Mike, nggak boleh nyerah. Kita mau buat kita hidup untuk memberikan manfaat buat orang gitu kan. Yuk kita semangat gitu kan. Akhirnya aku pun semangat gitu kan. Tapi ada aja orang-orang yang kayak misalkan julitin kita gitu kan, Kak. Kadang kita kayak buat kayak gitu, tapi mereka tuh kayak ngomong bilang begini, dia ngelakuin buat itu tuh ngapain sih? Supaya dia namanya ada gitu kan, supaya dia tenar gitu, orang tahu semua dia kan. Gitu, Kak. Jadi yang menjadi persoalan sampai saat ini sih kalau kita melakukan hal yang baik tuh ada aja orang yang julitin. Misalkan bilang ngapain dia ngelakuin ini, terus kayak misalkan ya, Kak, kita banyak membangun relasi dengan teman-teman di seluruh Indonesia misalkan, bahkan di luar negeri. Kadang kita sudah kayak gitu juga masih dibilangin, sok-sokan lah, supaya dibilang terkenal lah, supaya orang tahu semua lah dia. Itu Kak persoalannya. Gimana sih supaya bisa kita tidak usah pikirin lagi apa yang jalani terus apa yang kita lakukan untuk berbuat baik kepada orang. Gitu aja Kak, sekian dan terima kasih. Pada dasarnya begini, pertanyaannya simpel ya. Kita akan tetap terus membumi, walaupun tidak satu orang pun yang mau bergabung dengan kita. Kenapa kok seperti itu? Tahu filosofinya cacing nggak? Cacing tanah. Cacing tanah kalau bergerak, itu merongrong ke dalam masuk ke tanah. Secara nggak langsung merubah tanah tersebut menjadi sangat subur. Itu fungsi cacing. Pernah diketahui orang? Nggak pernah, nggak ada yang tahu. Jadi kita perlu memperdulikan apa kata orang lain. Tetap aja terus bergerak. Makanya tadi saya bilang, saya bangun, sadar, hidup, dan bersenang. Jadi tetap, tadi ya, teman dari Nusa Tenggara Timur ya, terus tetap semangat, jangan menyerah, makin kenceng ngumpulin buku-bukunya, dan makin kenceng berbuat baiknya, semangat terus, nggak usah pakai mikir ABCD atau dijulitin orang, udah biarin aja. Nanti kalau perlu kamu gabung koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga setempat untuk mewujudkan itu, atau Dinas Perpustakaan, agar langkah kamu juga semakin termonitoring dan kamu mendapatkan apresiasi. Dari apresiasi tersebut nanti hal-hal itu akan membuat orang itu makin melek bahwasannya kamu berharga. Intinya begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada Kak, masih mengganjal sih sebenarnya. Ini aku cerita lagi ya Kak, nggak apa-apa kan berbagi cerita. Aku pernah buat satu sekolah di pelosok tersebut, udah bangun dan bekerja sama dengan Dinas PPOTA. Dan waktu itu terjadilah pembangunan sekolah karena di sana kan nggak ada sekolah sama sekali kan Kak. Tapi aku waktu itu karena aku menangis karena kayak aku udah berbuat baik tapi ada orang kayak yang bilang gini, so-soan gitu. Sampai sekarang tuh biar itu aku lakukan udah lama sih sebenarnya waktu masih SMA, tapi
sampai sekarang tuh masih kepikiran gitu kan. Apa yang aku lakukan tuh kayak, masih kurang dihargai. Mau mereka tuh kayak gimana sih? Ini udah bener aku lakukan tapi kayak, gimana ya? Kok jadi kayak mereka itu Tuh, dapat apresiasi dari temennya tuh di komen tuh. kayak bener-bener nggak The suka best sama. katanya. Kamu the best. Jadi kamu harus semangat karena apa? Ada teman-teman yang duta-duta inspirasi ini yang bisa kamu ajak kolaborasi dan menginspirasi kan gitu. Ya Kak. Ada yang lain mungkin pertanyaannya? Tuh, banyak yang apresiasi tuh. Tuh kan, keren kan? Tepuk tangan dulu untuk Michael. Makasih Kak. Ada lagi? Oke. Tadi siapa yang kedua pertanyaan? Iya, Kak Niko, selamat malam Kak Niko. Sebelumnya terima kasih banyak. Malam. Dari mana nih? Ya, ini saya Andini dari DKI Jakarta. Oke, Saya Jakarta yang mana? Jakarta Timur, tapi sebenarnya tinggalnya sekarang di Bogor. Jadi, Oh, Jakarta Timur. Bogornya mana? Saya pernah sekolah di Bogor. oh gitu, di daerah Bogor Utara, deket apa ya? Deket Kebun Raya Bogor, Kak. Oh, deket Kebun Raya Bogor. Iya, daerah Cibinong lurus dikit deh pokoknya. Iya betul. Arah ke Ciseeng ya, arah ke Ciseeng. Betul sekali. Nah, itu Oke. Kak, sebelumnya terima kasih banyak telah memberikan Siap. materinya gitu ya. Sampai saya memiliki 3 pertanyaan di sini yang cukup berbeda semua gitu ya. Semoga sekiranya bisa dijawab semua. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau boleh ceritakan sekiranya apa sih turning point-nya Kak Niko gitu, sehingga akhirnya bisa mau secara konsisten untuk menginspirasi orang lain gitu dengan versi Kak Niko sendiri. Itu mungkin yang pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, pada saat Kak Niko sedang kehabisan energi gitu ya, atau bener-bener lagi ibaratnya nggak ada semangat gitu. Itu bagaimana, apa sih sebetulnya yang Kak Niko lakukan gitu ya, pada saat itu, sedangkan di satu sisi Kakak tahu gitu bahwa banyak orang yang membutuhkan Kakak dan juga Kakak juga tetap harus berelasi gitu. Jadi apa yang Kakak lakukan pada saat Kakak sedang kehabisan energi. Lalu yang ketiga saya izin sedikit sharing, saat ini saya sedang bersama teman-teman saya sedang build startup yang di bidang kesehatan mental gitu ya. Dan sampai sekarang masih berusaha untuk develop juga. Nah, yang saya ingin tanyakan dari situ adalah bagaimana sih sebetulnya cara kita mendeliver gitu ya ke internal kita yang saat ini berjuang bersama kita dan juga ke customer kita gitu ya, bisa mendapatkan manfaat bahwa sebenarnya ini loh yang pengen kita kasih. Udah riset gitu. belum? Udah riset belum? Sudah. Tapi mungkin ini lebih ke arah hal yang sifatnya kayak deliver spirit yang ada di dalam internal hati gitu. Jadi mungkin kan ada ya sesuatu yang kita punya visi misi perusahaan juga, tapi kan mungkin ada keinginan yang memang ada gitu dari dalam hati, pengen bisa bermanfaatnya sejauh apa gitu. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa mendeliver spirit itu gitu kepada internal orang-orang yang berjuang bersama kita dan juga ke customer yang memang menjadi penerima manfaat kita. Mungkin sekiranya itu 3 pertanyaannya. Mungkin setelah ini saya juga izin tulis di chat kalau takut ada yang terlewat. Terima kasih banyak Kak Niko. Boleh. Ya. Alasannya kenapa sih kok seperti itu ya? Kok sampai buat pergerakan dan lain-lain kan begitu ya? Jangan di live dulu videonya, apa-apa. Jadi begini. Ini story aja. Tempat kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini kan nggak harus jadi TNI Polri doang. Ya. Kita punya jiwa nasionalisme tinggi nih. Jadi dalam arah mana nih kita mau mengabdi kepada bangsa dan negara? Kalau saya pribadi, semangat saya adalah bukan apa yang kita minta untuk negeri ini, tapi apa yang bisa kita buat untuk negeri ini. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi gimana sih membangun spirit? Kalau boleh jujur, urusan sosial dan urusan perut saya berbeda. Kalau urusan sosial, saya mengutamakan, saya totalitas. Tapi saya harus matang dulu dalam segi ekonomi. Saya kerja di salah satu perbankan. Saya pegawai bank, finance, untuk memenuhi kebutuhan perut saya. Kalau kita sudah sukses di karir kita, kita juga punya usaha, otomatis sosial mengikuti. Makanya, tadi saya bilang juga, tadi udah dilakuin nih pergerakannya. Ada startup ya,
Yang dipikir pasti kan penyelesaian masalah dalam lingkup masyarakat tuh. Ini udah bukan hal kecil lagi, nggak hanya cuma ngumpulin buku tingkat desa. Tadi Michael juga udah gede banget kan, bikin sekolahan. Di situ nggak ada sekolahan, dia memperjuangkan buku-buku untuk anak-anak pelosok tuh udah gede banget. Itu tadi contoh simpel aja kita bisa bermanfaat tingkat desa, kecamatan, kota, dan kabupaten, bahkan nasional. Untuk mengakomodir rekan-rekan satu tim ya tadi ya? Bener ya? Iya. Pertanyaan terakhir tadi apa? Iya, itu yang pertanyaan ketiga sebetulnya kan, Niko. Iya, yang ketiga ya. Jadi begini, makanya kita kalau berorganisasi itu simpelnya sedikit merendahkan kesombongan-kesombongan atau merasa lebih pintar. Kita harus sedikit merunduk, ya. Dan kita harus tahu posisi. Kita duduk sama rata dan berdiri sama tinggi untuk saling menginovasi dan saling menyemangati. Jadi kamu harus bisa masuk ke dalam rekan satu timmu itu tadi. Secara nggak langsung kamu bunglonnya, kamu intelijennya. Kamu harus bisa masuk dalam dunia dia. Tapi kalau kamu sudah masuk dalam dunia dia, kamu ikuti gaya hidupnya, kamu ikuti pola pikirnya. Di saat ada yang salah, mungkin dia berpikir pakai otak kiri, kamu pikirlah pakai otak kanan. Kayak contoh kalau buat kegiatan, kita mikir plan A dan plan B. Rata-rata yang dijalankan plan A atau plan B. Pasti plan A. Orang mikir plan A. Kenapa nekat seperti itu? Kalau saya, ada kalanya jika plan A tidak perlu kita lakukan, ya kita jalankan plan B saja. Karena apa? Di dalam plan B sudah ada manajemen resiko yang sudah kita list dengan rapi. Plan B itu manajemen resiko dari plan A, bukan? Bener nggak? Itu jalanin. Gitu. Jadi apa yang kadang kita pikirkan pakai otak kiri, itu bisa kita clearkan dengan otak kanan. Kadang apa yang kita inovasikan dengan otak kanan, itu bisa kita jalankan dengan otak kiri. Itu logikanya seperti itu. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Atau mau tanya lagi, boleh? Nanti tinggal follow Instagram, 24 jam boleh konsultasi, saya kasih nomor WA langsung. Kak Niko, maaf tadi satu lagi Kak, kalau Kak Niko sedang yang kehabisan energi itu tadi kira-kira Kak Niko gimana Kak? Apa yang Kak Niko lakukan biasanya? Kalau saya kehabisan energi, ya kan? Saya nggak berpikir egois. Kalau saya berhenti sampai di sini saja, karena saya berpikir tentang permasalahan dalam lingkup masyarakat, terus yang lagi saya perjuangkan kurang beruntung ini akan dibawa kemana nasibnya? Saya temui mereka. Kalau di Kampung Lali Gadget, saya ke adik-adik saya, anak-anak saya bisa saya bilang, saya ajak main bareng, saya ajak berpikir bareng, saya lihat aktivitas mereka. Itu yang jadi semangat saya. Kalau di organisasi sendiri, Dewan Pemuda, ya kan, saya cari kesalahan Pemkab ataupun DPR yang memang itu harus kami koreksi dan kami benahi. Di situ akan ada muncul persoalan baru, ada inovasi baru. Kalau nggak gitu, cukup kalian dengerin musik aja. Tapi musik yang bernuansa rohani. Nggak, ini kalau masalah ini selera sebenarnya. Tapi itu juga penting. Lahiriah dan batinnya harus terjaga. Gitu. Motivasi-motivasi dan ceramah-ceramah ini, kalau saya lebih ke MH Ainun Najib. Tahu ya, Mbah Nun. Itu saya yang selalu seperti itu. Begitu. Jadi apa yang kamu geluti itu, kamu cari lagi permasalahan paling dalam. Oh, gue kok baru kayak gini doang sih, kan gitu. Akhirnya kamu berpikir seperti itu. Nggak begini. Lu kok cuma gitu doang, nggak berbuat apa-apa. Gue yang udah berbuat banyak, jangan seperti itu. Akui idenya rekan seorganisasimu sekecil apapun. Akui dan eksekusi. Itu salah satu apresiasi yang akan membangkitkan semangat dia dan memunculkan sebuah hal-hal yang tidak kamu kira itu akan muncul. Ide-ide gila itu nanti akan muncul jika hal kecil yang kamu apresiasi nanti dari kamu. Itu otomatis ya, ini karena karunia Tuhan sudah menciptakan manusia dengan sebuah akal. Itu yang saya pahami sepengalaman saya. Ada lagi pertanyaan? Nanti saya tunggu ya, follow Instagram kamu DM, saya kasih nomor WA. Sip, keren setupnya. Kalau bisa kita kolaborasi nanti. Kolaborasi bisa nanti kita apresiasi di Dewan Pemuda.
untuk ada startup juga di situ di sini. Wah, siap Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, teman-teman ada lagi pertanyaan? Yang mau bertanya silakan langsung raise hand aja ya, teman-teman. Ini ada dari Maluku Utara. Coba saya cek dulu ini. Kalau nggak ada yang tanya, ini saya yang tanya nih. Siapa yang sudah punya pergerakan lagi selain dari DKI sama dari Nusa Tenggara Timur tadi? Ini ada Vera dari Babel. Babel ini apa nih Babel? Bangka Belitung. Bangka Belitung, Kak. Oke, mantap. Ini keren ini Bangka Belitung. Banyak potensi sebenarnya di sana kepariwisataan dan yang lain untuk kita expose dan kita kenalkan kepada mancanegara kan gitu. Terus DKI Jakarta, terus mana lagi Bangka Belitung juga, NTB, Firman, DIY, ya ini DIY juga keren ini, tempatnya Triswaka ini. Kaltim, NTT tadi, Mikel, Firdaus, ini Lamongan ini. Duta 3, Diman, Pabar. Ada pertanyaan mungkin, monggo siapa? Silakan. Ya, oke. Kalau nggak gitu langsung saya tunjuk nih, saya mau tanya ini. Boleh nggak nih saya tanya nih? Boleh Kak, boleh. Boleh ya. Bangka Belitung, potensi Bangka Belitung apa ya? Halo, dari Babel. Potensi wisata Bangka Belitung. Dor, mikir dulu nih. Mutiara yang selalu dari tadi di depan saya ini Mutiara. Jawa Barat. Kumaha, Damang? Alhamdulillah, Damang. Jawa Barat yang mana? Di Bandung, Bandungnya mana Mutiara? di Banjaran. Oh, Banjaran. Saya Asia Afrika belakangnya itu. Oh ya, Nah, orang saya sana pernah. juga emang. Enggak. Cuman Oh, utus kantor untuk ke sana. daripada saya yang ditanya nih ya, saya pengen bertanya aja boleh nggak nih? Oke, boleh, silakan. Jadi sebenarnya saya tuh kayak pengen bikin program gitu. Cuman emang bener-bener belum ada pengalaman sama sekali di bidang itu. Bukan di bidang itu, kayak nggak tahu gitu harus step apa yang harus saya lakukan. Karena saya tuh kayak pecinta kucing, terus kayak suka apa ya? Suka sama hewan lah gitu. Saya tuh pengen bikin program juga Duta Perlindungan Hewan, karena kan emang belum ada ya. Pengen kayak bergerak di rescue hewan-hewan gitu, yang hewan jalanan gitu. Nah, saya tuh kayak bingung step yang harus saya mulai tuh kayak apa ya gitu, Kak. Ada masukan nggak? Boleh. Udah. Kamu suka hewan apa dulu? Ya kayak anjing, kucing yang ada di jalanan aja gitu, kecuali kecoa aja nggak suka. Ada. Oke, itu kecintaan dan hobi itu buaya tuh, ada yang jawab buaya katanya. Enggak, itu buaya enggak deh. Jadi begini ya, ada di sini itu komunitas pecinta satwa. Kalau kamu bergerak sendirian, kamu terlalu sulit. Tapi kalau kamu terlalu minat di anjing dan kucing saja, itu juga terlalu sulit. Tapi kalau kamu angkat isu hewan-hewan yang dilindungi, itu lebih mudah. Jadi kamu kumpulin dulu nih, pecinta-pecinta hewan. Sekarang banyak kan YouTuber juga, artis-artis pencinta hewan, nanti kamu bisa ngelink ke sana juga kalau emang kegiatan kamu dan kamu berdampak banget gitu. Apalagi hewan-hewan yang dilindungi, dan Bandung kan ada itu, Esan itu. Esan si harimau, kucing juga kan itu, tapi kucing gede kan gitu. Yang ganteng itu kan? Iya, Asad Ahmad. Jadi Cinora, bener Cinora itu ada yang jawab. Nah, kamu kumpulin dulu teman-teman pecinta satwanya. Kamu monitoring yuk buat perkumpulan komunitas pecinta satwa. Tapi nggak main-main, kan gitu. Ada rescue-nya, nah, ya kan?
ada ada perawatannya, peternakannya atau apa. Itu nanti ekonomi juga berjalan kok. Kayak contoh ada komunitas elang teman saya, komunitas elang dan burung hantu, owl. Akhirnya ekonominya jalan karena apa? Dia ternak burung puyuh untuk makan elang dan owl itu. Tapi owl itu dipergunakan untuk apa? Membuat rumah burung hantu di tengah sawah orang. Bantu petani untuk apa? Membasmi hama tikus. Jadi owl itu bergeraknya di malam hari di sawah-sawah. Didirikan tengah sawah itu rumah burung hantu. Ya. Akhirnya apa? Dia membantu petani untuk membasmi hama tikus. Itu salah satu pergerakan. Jadi kamu kumpulin dulu para pecinta hewan. Lalu kamu ajak pelan-pelan dan kamu paham. Oke. Ini waktunya udah selesai kayaknya ya. Saya ya. Atau mau ada pertanyaan terakhir? 20.45 Kak. Oke, Izin teman-teman, tanya, Kak. ada Jamal, Kak. Ada lagi? Siapa? Ya, saya Kak. Izin tanya. Oke. Monggo. Woi, dari Jati Oke, mana terima ini? kasih. Dari Kota Pasuruan, Kak. Tapi Pasuruan, kuliah di Surabaya. tetangga. Oh, kuliah di Surabaya, tetangga. Iya, tetangga. Saya ada proyek perumahan juga di Pasuruan. Ah, di mana tuh, Kak? Di Randupitu, Oh, Randup itu. Jalan Raya Gunung Gangsir Pandaan. No, jalan itu perempatan Randupitu. Ya, Kamu Pasuruannya mana? itu kabupatennya sih, Kak. Kalau aku di Kota. kotanya. Oh, kota. Ketua Dewannya Pak Ya. Ismail Marzuki Hasan itu teman saya. Wah, keren. Pak Ismail Marzuki Kak. Hasan dari PKB itu teman saya. Kenal baik. Iya. Keren Monggo. nih kalau misalnya. Oke. Langsung aja ke pertanyaannya, Kak. Jadi gini, Kak. Ini sebenarnya sih lebih ke masalah kepercayaan, Kak ya. Karena kan tadi kan dari Kak Mutiara juga diinformasikan kalau misalnya harus menggait orang lain atau mengajak orang lain untuk bisa sukses gitu kan, Kak ya. Nah, di sini aku sempat mau cerita dulu karena kemarin yang dulu waktu awal pandemi itu, waktu aku baru masuk kuliah di PPNS, itu aku sempat bikin program gitu, Kak, di kota aku. Programnya nyangkutnya tentang pendidikan juga. Itu tentang buat ngajakin anak-anak pesisir gitu biar tahu tentang biota laut dan juga pendidikan laut gitulah intinya. Nah, itu juga aku ngajak temanku yang notabene-nya itu dia influencer yang ternama di kota. Nah, habis itu kayak program itu kan berkembang jauh nih, Kak, berkembang pesat, kayak udah hampir berjalan 6 bulan, udah aman. Habis itu karena aku posisinya juga masih kuliah di Surabaya, jadi kayak aku jarang nimbruk gitu, Kak. Nah, waktu itu ada kayak entah penghargaan atau apa dari pihak karantina. Dari pihak Karang Taruna, mohon maaf. Karang Taruna dan juga pemerintah setempat itu kayak diakuisisi gitu, Kak, sama dia kalau misalnya dia itu pencipta dan dia gini-gini. Oke lah, aku juga posisinya oke, aku nggak masalah gitu. Tapi kan setidaknya kalaupun aku mau pengen join lagi ke program itu, aku diterima dong gitu kan, Kak. Apalagi kan waktu itu juga yang ciptakan idenya itu aku. Tapi masalahnya itu waktu aku mau join lagi, justru malah nggak didukung banget dan kayak, oh sekarang waktunya Kak ini yang ngasih materi itu kayak anak-anaknya nggak ada yang dikasih tahu gitu, Kak. Jadi aku datang sendirian, di situ cuma ada 1-2 orang anak gitu. Jadi kayak, oh jadi gini ternyata kamu setelah ini gitu. Jadi kayak udah diblokir gitu, Kak, aku sama dia. Jadi kayak, gimana sih ini programnya kayak gitu. Jadi kayak masalah kepercayaan aja sih, Kak. Mungkin itu ada tips atau saran gitu, Kak. Biar tetap bikin program juga sama, tapi juga kita nggak minim tentang kepercayaan kepada influencer terkait gitu, Kak. Kamu ajak kolaborasi kota lain. Atau Oh. teman desa lain atau kecamatan lain. Lalu kamu buat inovasi baru. Karena apa? Kamu yang punya ide, dia berusaha untuk mengeksekusi. Saya rasa ide itu nggak akan berhasil dieksekusi oleh yang bukan inisiator ide tersebut. Itu sulit. Bisa dieksekusi tapi nggak sempurna. Memang beribu ide bisa diciptakan oleh orang, pemenangnya adalah yang mengeksekusinya, tapi tidak sebaik si pemilik ide tersebut. Jadi kamu jangan khawatir. Kalau buat program tandingan lagi, kamu bergerak sendiri, kamu ikut buat politik partisipatif untuk orang-orang mau ikut kamu, ya kan? Karena itu tadi, jeneng sih baru jeneng. Loh, Mas Nizar mana? Sip. Siap, Mas. Sebentar ya. Oke. Intinya seperti itu.
Kalau mau pertanyaan lebih lanjut, iya ini udah jamnya, ini ada janji lagi soalnya. Ada pertanyaan lagi lebih lanjut karena dekat Pasuruan atau Jatim dan lain, monggo langsung DM, nanti cek, saya kasih WA juga, koordinasi, atau mau main ke Sidoarjo juga monggo. Monggo. Bener ini serius buat saya. Oke, siap Kak. Terima kasih. Makasih banyak. Saya mohon maaf banget ini tadi ada iklan. Ya Kak, nggak apa-apa Kak. Bagaimana Kak, apa kita lanjut pertanyaan atau sudah cukup nih Kak Niko? Kayaknya udah ya? Oke deh. Ini serius belum mandi saya, baru pulang kerja tadi, nggak ini. Siap Kak, langsung. siap. Ini juga, nih tuh, lagi ketemu orang tadi. Wah, oke. Oke, kalau gitu Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Kak Niko yang sudah menyempatkan waktunya. Terus juga teman-teman yang sudah bertanya kepada Kak Niko, mungkin bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa langsung nanti menghubungi Kak Niko lewat DM Instagramnya ya Kak Niko. Dan teman-teman di sini bisa saya simpulkan bahwa dari penyampaian tadi Kak Niko mengenai how to be good influencer, itu beberapa poin penting yang saya catat adalah ketika kita menjadi influencer itu atau orang yang memberi pengaruh atau seseorang yang memberikan pengaruh kepada orang lain di sekitar itu, kita bisa lakukan dengan passion, kemudian hobi, dan juga dalam mengisi waktu kekosongan kita. Dan tentunya kita dalam menginfluencer ini tidak serta-merta mengharapkan uang terlebih dahulu, karena uang itu bisa mengikuti ketika kita banyak relasi yang luas. Nah, terus juga kita harus mampu bina diri dan juga bina satuan, dan lakukan apa yang kita telah jalankan. Jangan pernah mendengarkan perkataan tidak baik dari orang lain yang membuat kita itu menjadi jatuh kayak gitu. Jadi tetap semangat, apa yang kita udah lakukan, kita jalankan, kita harus pertahankan, dan kita harus konsisten. Ada kata-kata terakhir ini dari saya. Oh ya, silakan Kak. Semangat itu tidak boleh mudah meleleh untuk hasil yang luar biasa. Atau semangat itu tidak boleh meleleh untuk hasil yang akan kita peroleh. Semangat itu pokoknya nggak boleh meleleh untuk hasil yang kita peroleh. Karena apa? Kita harus, yaitu tadi saya bangun, sadar, hidup, dan bersemangat. Jadi semangat tidak boleh meleleh untuk hasil yang akan kita peroleh. Keren banget Kak. Oke, menginspirasi banget nih Kak Niko. Iya benar. Oke, semangat kita jangan meleleh ya. Dan tentunya untuk menjadi good influencer itu kita harus tahu dulu passion kita, kemudian atau sebarkan positivity, kemudian konsisten, dan juga perluas networking yang sangat penting tentunya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Niko juga teman-teman yang sudah bertanya, dan setelah ini akan kami sampaikan ucapan